baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daudin dengan NIM 211104040014, di mana saya akan menjawab pertanyaan dari materi keprodian ini. Yang pertama, apa itu sejarah? Sejarah itu kalau dari secara etimologi itu berarti berasal dari kata sajarah yang berarti pohon, di mana pohon digambarkan sebuah perkembangan atau pertumbuhan dari akarnya hingga ke ranting-rantingnya, yang berkonsep kepada akan berkonsep kepada asal-usul kejadian itu sendiri. Terus secara istilah, sejarah merupakan adalah kejadian masa lalu yang secara kronologis dan diliputi fakta-fakta. Begitu. Lanjut kedua, apa itu budaya dan peradaban? Budaya sendiri secara istilah secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya tata nilai. Budaya berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, sehingga dapat diartikan ya itulah. Selanjutnya, budaya secara istilah yakni adalah meliputi pola hidup, tradisi, seni, ilmu pengetahuan yang diimplementasikan secara sehari-hari. Sedangkan peradaban adalah berasal dari kata adab yang berarti kesopanan atau tata krama. Sedangkan secara etimologi ataupun istilah yakni semua yang meliputi ataupun akumulasi dari semua, yakni dari segi politik, kesenian, ilmu pengetahuan, filsafat yang berkembang sejak masa awal hingga masa kini. Itu adalah peradaban. Terus yang ketiga, periode Islam, yaitu periode klasik pada masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin, terus Bani Abbasiyah, Umayyah. Terus untuk periode pertengahan ini dari periode kemunduran Abbasiyah, terus munculnya kesultanan hingga munculnya kekaisaran Utsmaniyah. Terus periode modern ya ini masa Ottoman atau kekaisaran, ada kekaisaran Safawi. Yang keempat, periode kontemporer, yakni dari tahun 1900-an sampai sekarang. Dari hancurnya Utsmaniyah, munculnya negara-negara Islam, juga gravitasi dan kebangkitan Islam. Yang keempat ini adalah sejarah dunia. Yang pertama dari masa prasejarah, lanjut ke masa kuno, masa pertengahan, masa modern, masa awal modern, masa modern sampai masa kontemporer. Terus yang kelima, masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu dari abad ke-7, itu adalah masa penyebaran Islam sampai abad ke-13, hingga yang kedua itu masa kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga itu kejayaan kerajaan-kerajaan Islam. Yang keempat, kolonial, di mana itu dimulai abad 18 sampai 20. Terus masa kemerdekaan, di mana masa kemerdekaan ini tahun 1945 sampai sekarang. Terus Afrika, maksudnya Islam di Afrika itu abad ke-7 melalui suku-suku Berber dan pusat-pusat perdagangan Afrika Sub-Sahara itu abad ke-8, di mana itu melalui kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Mali dan lain-lain. Di Eropa itu dari munculnya kerajaan di Andalusia, yakni kerajaan Umayyah II. Terus apa itu
Metode penelitian sejarah itu dimulai dari pemilihan topik hingga heuristik, terus verifikasi hingga interpretasi, dan yang terakhir yakni historiografi. Dan yang ke-8, apa itu arkeologi? Arkeologi adalah mempelajari kehidupan masa lalu melalui artefak-artefak ataupun fosil, di mana tujuannya yakni memahami kebudayaan masa lalu. Hampir sama dengan sejarah tapi agak berbeda. Namun arkeologi ini dapat digunakan sebagai alat bantu sejarah. 9 yakni corak Islam Pandalungan. Apa sih corak Islam Pandalungan? Itu seperti pencampuran antara Islam yang ada di Jawa dan Madura itu menjadi satu. Terus lanjutkan yang 10, awal dari sejarah pondok pesantren di Nusantara ini dimulai dari masa Wali Songo hingga menyebar ke pondok-pondok pesantren lainnya, ataupun dari para wali-wali hingga para ulama. Selanjutnya yakni tokoh Nusantara, yakni Kiai Hasyim Asy'ari selaku salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.